Apa sih era digital itu? Dengan bahasa yang sederhana dapat kita artikan, era digital merupakan masa di mana informasi dapat kita peroleh dengan sangat mudah dan lebih cepat, serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Era digital ini ditandai dengan adanya kemajuan teknologi dari perangkat elektronik dan mekanik analog ke teknologi digital. Di era digital ini, informasi dapat berkembang dengan sangat pesat di seluruh dunia. Banyak teknologi baru yang diciptakan untuk mempermudah tugas sehari-hari, baik transaksi bisnis maupun aktivitas lainnya. Perangkat modern seperti handphone, teknologi komputer, tablet merupakan kreasi di era digital ini yang sangat vital untuk generasi baru seperti generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Mungkin saat ini kita hanya berada di transformasi antara era pra-digital dan pasca-digital. Untuk itu, benar-benar memahami kemajuan sangat penting untuk melihat dari mana era ini berasal dan kemana era ini akan dituju. Yang pertama, ada era pra-digital. Meskipun fase ini belum terlalu lama, periode teknologi pra-digital kerap dilihat sebagai nostalgia. Selama fase ini, retail masih menjadi sarana utama untuk mendapatkan barang dan jasa. Sementara produk secara bertahap beralih menjadi lebih digital dengan ensiklopedia online dan buku telepon menjadi repositori yang dapat dicari. Selanjutnya ada era mid digital. Fase pertengahan digital adalah di mana kita berada sekarang. Banyak organisasi memandang digitalisasi baru sebatas dalam konsep, tapi mereka belum sepenuhnya memahami bagaimana teknologi digital dapat mengubah banyak hal yang dalam organisasi. Selanjutnya ada masa post-digital atau pasca-digital. Di era ini, internet akan tersedia di mana-mana dan beragam teknologi super canggih seperti mobil pintar dan rumah pintar akan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Konsep pembatasan berdasarkan lokasi akan menjadi tidak relevan, akan ada kebebasan baru dan tantangan baru di periode ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam etika dalam dunia digital. Dengan berkembangnya digital dan akses yang mudah, membuat dunia digital perlu adanya aturan atau norma. Kenapa sih kehidupan digital perlu diatur? Karena sedikit banyaknya kehidupan digital mempresentasikan kehidupan nyata manusia. Ada banyak aktivitas hidup manusia, termasuk yang berhubungan dengan orang lain atau interpersonal maupun publik yang dilakukan melalui media digital. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh remaja dan anak-anak dari usia 6 sampai 12 tahun. Jadi tanpa adanya etika dan etiket, kehidupan digital tidak akan sustainable atau berkelanjutan. Dapat kita katakan bahwa etika digital merupakan kebutuhan bersama yang harus dijaga agar kita semua tetap dapat menikmatinya sebagai representasi kehidupan nyata. Dan untuk itu, etika sangat diperlukan terutama untuk mereka yang masih anak-anak. Ini sangat penting ya di era digital anak-anak usia dini yang harus dipaksa ikut menggunakan teknologi untuk menunjang pendidikan yang dilakukan secara online saat ini. Media digital bisa cepat mendewasakan anak, namun pendampingan dari orang tua tetap tidak boleh lepas. Karena kalau tidak ada perhatian atau pendampingan dari orang tua, mereka bisa semuanya sendiri dan justru digital ini akan merusak pribadi mereka, bukannya memperbaiki dan mengembangkan pribadi mereka. Peran orang tua di sini juga harus ditingkatkan karena anak-anak perlu memahami digital tetapi tidak boleh salah dalam proses pemahaman ini. Untuk itu, orang tua sangat penting untuk mendidik dan mengawasi dalam proses anak memahami tentang dunia digital. Karena dalam dunia digital bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan juga tentang orang lain. Etika digital menjadi semakin jauh lebih penting ketika jumlah penghuni media digital atau warganet semakin banyak. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas memahami bahaya dalam jaringan. Dalam rangka untuk mengenai anak-anak Anda dengan aman, Anda harus mengetahui berbagai bahaya dalam jaringan. Misalnya, anak-anak dan remaja dapat menemukan konten yang tidak pantas di internet, seperti konten pornografi atau kalimat cabul. Ada juga kemungkinan bullying online atau pelecehan dari orang lain secara online. Berikut adalah bahaya yang dapat ditemukan anak-anak dalam jaringan. Yang pertama adalah phishing. Phishing adalah jenis bahaya yang dimana scammer mencoba untuk menipu Anda agar mengungkap informasi pribadi Anda, biasanya terkait dengan email ataupun situs web yang dirancang menyerupai sebuah perusahaan yang sah. Yang kedua adalah pembajakan. Pembajakan mengacu pada berbagai materi yang berhak cipta secara ilegal. Ini mencakup seperti musik, film, acara TV, dan juga perangkat lunak.
Yang ketiga adalah cybertalking. Cybertalking adalah jenis pelecehan atau perilaku mengancam yang terjadi di dalam jaringan. Yang ketiga adalah malware. Malware adalah perangkat lunak yang berbahaya dirancang untuk merusak komputer Anda dan mencuri informasi pribadi Anda. Selanjutnya adalah cara menggunakan teknologi masa kini agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Yang pertama adalah gunakanlah untuk hal yang positif. Dalam hal yang positif, contohnya seperti menggunakan internet untuk media belajar, media berkomunikasi, ataupun media untuk bekerja. Yang kedua adalah gunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Contohnya seperti bila kita sedang berkerumun oleh teman-teman kita, sebaiknya kita tidak menggunakan internet. Yang ketiga adalah gunakan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, kita sebaiknya menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan kita, seperti kebutuhan untuk bersekolah, kebutuhan untuk berkomunikasi, dan kebutuhan untuk bekerja. Yang terakhir adalah meminimalisir dampak pada tubuh. Untuk hal ini, teknologi yang diciptakan sekarang sebenarnya memiliki bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari paparan sinar cahaya internet kepada tubuh. Contohnya seperti dapat menyebabkan mata yang minus dan kinerja otak kita yang semakin lama semakin akan terganggu. Ya, di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara hidup dalam menyikapi perkembangan digital ini. Pasti dari kalian semua sudah menggunakan handphone atau gadget dong. Apakah kalian mengerti apa itu dunia digital? Kalau belum tahu, yuk sini aku jelasin. Dunia digital adalah suatu bentuk modernisasi ataupun perubahan dari penggunaan teknologi yang dimana sering dihubungkan dengan hadirnya internet dan teknologi komputer, di mana seluruh halnya bisa dilakukan menggunakan gadget. Kalian bisa mendapatkan banyak informasi apa saja melalui handphone atau komputer. Misalnya, kalian penggemar K-pop, kalian bisa mendapatkan informasi tentang idola kalian hanya melalui handphone atau gadget. Nah, dengan adanya teknologi digital kini yang semakin canggih, membuat perubahan besar terhadap dunia. Kalian bisa semuanya telah dimudahkan dalam mengakses informasi apa saja melalui banyak cara. Di balik teknologi digital ini yang semakin canggih mempunyai beberapa dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan digital. Yang pertama yaitu ada dampak positif. Yang pertama, menghubungkan orang di seluruh dunia. Yang kedua, munculnya media sosial. Yang ketiga, penyebaran informasi yang cepat. Yang keempat, memajukan dunia pendidikan. Yang kelima, menjadikan tempat untuk membuka usaha. Yang keenam, menjadikan tempat untuk hiburan. Di sini ada dampak negatifnya yaitu yang pertama, kejahatan di internet. Yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Yang ketiga, penyebaran virus komputer. Yang keempat, pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan. Yang kelima, munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau hoax. Dalam kehidupan di zaman modern ini, kita tidak akan bisa lari dari pengaruh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah banyak bermanfaat bagi kita, baik di dalam pendidikan, bisnis, komunikasi, hiburan, dan sebagainya. Di samping manfaat-manfaat positif tersebut, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi memiliki dampak negatif. Dampak negatif tersebut hendaknya diminimalisasi dengan bijak, sehingga tidak menghilangkan dampak positifnya.